Tiwah atau magah selumpuk liau ulu matei, ieu teh acara pampatei je laksana awi suku Dayak Ngaju je menganut kepercayaan Hindu Kaharingan. Ieu teh acara sakral pangkahai suku Dayak Ngaju. Acara Tiwah jadi dilaksanakan melai desa menganut agama Hindu Kaharingan jitu puncak acara kabuat. Ketika kareh pantame tulang belulang jadi inggali huang kuburan tuntang jadi insucikan melalui ritual khusus melai huang sandung. Selain bara sandung, tege kia sapundu biasa menyira tentang makna pambelum. Masyarakat je beragama Hindu Kaharingan jadi ilaksana pamparasih tulang belulang akan patame melai huang sandung atau sapundu. Iyo, tege pun alasan hadangan ieu teh akan pengorbanan je utama akan para tatu hiang je jadi malihi akan persembahan huang keyakinan Hindu Kaharingan roh metu je ikurbankan ieu teh menyertai para tatu hiang melai huang pambelum kedue melai lewu tatau. Upacara Tiwah merupakan upacara sakral terbesar dalam suku Dayak. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal menuju tempat yang dituju, yaitu Hakarang Lemiang atau Lewu Liau, yang letaknya di langit ketujuh menurut kepercayaan umat Hindu Kaharingan. Untuk kapan dan di mana upacara Tiwah dilaksanakan, upacara Tiwah itu sendiri akan diadakan di desa Tumbang Pahane dengan puncak acaranya sendiri nantinya ketika memasukkan tulang belulang yang sudah digali dari kubur dan sudah disucikan melalui ritual khusus ke dalam sandung. Selain itu ada juga sapundu, dan biasanya itu menyiaratkan tentang makna kehidupan atau bisa juga sesuai dengan jenis kelamin seseorang. Ritual Tiwah diselenggarakan ketika seseorang Dayak Ngaju yang masih beragama Hindu Kaharingan, dan upacara yang diselenggarakan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan sebelum upacara inti Tiwah. Tahap pra-upacara Tiwah ini dilakukan dengan mengumpulkan tulang belulang seseorang yang akan ditiwahkan. Sebenarnya tidak hanya kerbau yang dikorbankan dalam upacara Tiwah. Ada beberapa hewan, diantaranya ada babi, sapi, dan ayam. Dan yang kemudian terakhir kerbau. Nah, untuk babi, sapi, dan kerbau itu diikat di sangkaraya. Di situ ada 3 orang yang bertugas menganjan atau mengelilingi sangkaraya tersebut. Dan itu merupakan tarian sakral yang biasanya membentuk formasi tarian, serta diiringi dengan beberapa sorakan kegembiraan yang kita dengar dari sana-sini. Pada hari itu, beras merah dan beras kuning ditaburkan ke atas. Setelah menganjan atau mengelilingi sangkaraya itu selesai, hewan kurban akan dibunuh dan darahnya akan dikumpulkan ke dalam sangku. Darah tersebut
akan digunakan untuk membasuh segala kotoran yaitu seperti menyaki atau memalas semua orang yang berada di kampung, juga semua peralatan yang digunakan dalam upacara ini. Maka dari itu kami percaya darah hewan yang dikorbankan adalah rawing tempun telun yang telah disucikan oleh Raning Hatala atau Tuhan Yang Maha Esa. Halo sahabat belajar, di sini kami dari kelompok 2 dengan anggota Adelia Putri, Nikmatul Mar'ah, Fiona Aprila, Vila Tulia Nur Safitri Nasution. Kami akan menyampaikan video pembelajaran dengan judul Penggunaan Kerbau pada Upacara Adat Tiwah Suku Dayak pada mata kuliah Etnobiologi. Kebudayaan merupakan salah satu aset penting bagi sebuah negara berkembang. Kebudayaan berperan sebagai sarana pendekatan sosial, simbol karya daerah, aset khas daerah dengan menjadikannya tempat wisata, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Suku Dayak merupakan suku bangsa atau kelompok etnik yang mendiami pedalaman Pulau Kalimantan. Kata Daya berarti serumpun dengan kata Raya dalam nama Toraya yang berarti orang di atas atau orang hulu. Populasi suku Dayak berkisar 6 juta jiwa. Pada masyarakat suku Dayak terdapat tradisi adat tradisional, yakni tradisi adat Tiwah. Upacara Tiwah merupakan upacara sakral terbesar dalam suku Dayak. Upacara ini dilakukan bertujuan untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang dituju, yaitu Hakarang Lamiang atau Lewu Liau, yang letaknya di langit ketujuh menurut kepercayaan mereka yang beragama Hindu Kaharingan. Pada upacara adat Tiwah tersebut, terdapat ritual pengorbanan, di mana ritual pengorbanan dimulai dengan ternak terkecil yaitu ayam, kemudian babi, sapi, dan puncaknya penombakan ternak yang dianggap terkuat yakni kerbau. Dalam keyakinan Kaharingan, roh hewan-hewan yang dikurbankan ini akan menyertai para leluhur di dalam kehidupan keduanya di alam Lewu Tatau. Kerbau, hewan yang dianggap mempunyai nilai mistis tertinggi di mata orang Dayak, mulai dikurbankan. Puncaknya penombakan ternak yang dianggap terkuat kerbau. Dalam keyakinan Kaharingan, roh hewan-hewan yang dikurbankan ini akan menyertai para leluhur di alam kehidupan keduanya, di alam Lewu Tatau. Luka tombak di tubuh kerbau akan menjadi pertanda bagi arwah para leluhur bahwa anak-anaknya telah memberinya tiwah. Tubuh kerbau penuh luka ini akhirnya tewas ditebas mandau. Rohnya kini akan menemani leluhur keluarga kala di alam Lewu Tatau. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat.